Yeah. Ku padukan film lewat kata-kata, tak usah lama-lama. Siapkan mata, telinga dan cemilan kalian semua. Bersama Supermove yang akan menemani. Dan sudah tidak sabar, mari kita nobar. Ya, 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 ya. Berlatar pada tahun 1980-an, cerita diawali dengan memperlihatkan acara jumpa pers yang akan mempertemukan dua petinju profesional, di mana semua orang nampak diam dan menunggu hampir 2 jam lebih gara-gara salah satu petinju yang belum hadir. We are going to start the weigh-in. If Pazienza is not here by 7, he will be disqualified. Dia bernama Pini Pazienza, seorang petinju kelas ringan yang saat ini sedang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Yang karena Pini merasa berat badannya naik gara-gara sering minum Homer, ia pun mencoba menurunkan berat badannya secara dadakan dengan cara berlari di atas treadmill lengkap dengan plastik yang membalut seluruh tubuhnya. Sempat terjadi sedikit keributan gara-gara tim lawan yang bosan menunggu. Pini akhirnya muncul dan langsung melakukan timbang badan. £140 even. Setelah berat badannya lolos persyaratan, Pini pun langsung melakukan face off dengan petinju yang akan menjadi lawannya. Sama seperti face off konvensional pada umumnya, Pini dan lawannya pun saling adu congor sebelum nanti saling bogem di atas ring. I don't think he's ready to make that sacrifice. Boy thinking about dying instead of boxing, that should tell you all you need to know. Tiba di hotel, Pini diperingati oleh sang ayah yang bernama Angelo Pazienza untuk segera istirahat karena besok akan pertandingan, di mana peringatan tersebut tak sedikit pun digubris olehnya dan malah pergi ke kasino untuk main judi sampai subuh. Too many? Yes! Baby, come on! Yeah, baby! Akibatnya, performa Pini pun melemah gara-gara kurang tidur dan persiapan. Bahkan di ronde-ronde awal pun wajahnya sudah dipenuhi luka dan darah. Pini nampaknya tidak akan berhasil merebut gelar dual welter super yang saat ini dipegang oleh lawannya yang bernama Roger Mayweather. Dan benar saja, 12 ronde pertandingan, Roger berhasil mempertahankan gelar juaranya dan Pini dinyatakan kalah dalam pertandingan ini. Setelah sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Pini pun langsung pulang ke rumahnya dan di situ kita akan melihat kehidupan Pini yang punya keluarga utuh, harmonis dan sangat mendukung profesinya. Sehingga kurang apa lagi, Pini tinggal benarnya saja dan jauhi tempat-tempat maksiat yang berpotensi merugikan karirnya. Akibat kekalahan kemarin, Pini pun jadi sulit mencari pertandingan lain karena sang promotor sudah enggan menampilkannya. Sehingga Angelo sang ayah pun langsung menemui si promotor untuk meminta kesempatan lain agar Pini putranya bisa tampil di pertandingan yang lain. Secara teknis, kesalahan kemarin adalah murni kesalahan dari Pini sendiri akibat dari gaya hidupnya yang sering keluyuran malam. Intinya, bapak promotor tahu akan kelakuan si Pini dan menilai jika dia itu terlalu sombong karena mentang-mentang sudah pernah jadi juara dunia di kelas ringan. Namun, setelah sang ayah memohon dengan mengatasnamakan kawan lama, si promotor pun memberikan Pini kesempatan untuk bertanding lagi dengan syarat harus menjalani latihan keras bersama dengan pelatih baru yang direkomendasikan. Dan inilah Kevin Roney, pelatih baru yang akan melatih Pini. Kevin adalah mantan petinju amatir yang juga pernah menjadi mentornya atau pelatihnya Mike Tyson sebelum akhirnya dipecat gara-gara desakan promotor. Saat ini, karirnya sebagai pelatih bisa dibilang biasa-biasa saja dan hanya melatih para petinju muda yang baru memulai karirnya. Namun, berkat didikan Kevin, Mike Tyson saja bisa menjadi juara dunia kelas berat dan mencatat rekor kemenangan paling mengesankan dalam sejarah dunia tinju. Sehingga tidak tertutup kemungkinan Pini juga bisa melakukannya asalkan ia giat berlatih dan mendedikasikan hidupnya hanya untuk tinju. That's enough.
Selesai berlatih dengan partner tinju, Pini pun dipanggil oleh Kevin untuk timang badan. Melihat bobotnya yang sudah melebihi kelas ringan, Kevin pun jadi terpikir untuk menaikkan Pini ke kelas yang lebih atas. Karena dalam dunia tinju itu sendiri ada banyak sekali kelas-kelasnya, dan Kevin ingin Pini melompati 2 kelas sekaligus untuk bertinju di kelas menengah ringan. That's a huge risk, which is the exact opposite what everybody tells me I should be doing right now. It's a risk. Dengan sedikit menambahkan metode latihan baru, Kevin akan membuat Pini memiliki refleks dan kecepatan melebihi sebelumnya. Namun, yang terpenting dari semua itu adalah Pini akan dibentuk menjadi pribadi yang soleh, lebih baik, disiplin, sehat, dan berhenti dari segala jenis aktivitas maksiat. Sekian lama menunggu, Pini akhirnya mendapatkan kabar bagus dari sang ayah yang mengatakan jika Pini akan mendapatkan satu pertarungan melawan seorang petinju bernama Gilbert Dele. Petinju dengan gelar juara dunia kelas menengah ringan, yang hal itu cukup membuat Pini senang bukan kepalang. Berbeda dengan Kevin nampaknya tidak setuju dengan pertarungan tersebut. Ia langsung mendatangi si promotor untuk membatalkan pertarungan ini dengan alasan Pini belum siap. Menurutnya, Pini masih butuh waktu untuk berlatih dan pertarungan ini hanyalah ajang cari untung bagi para promotor dan pengganda acara yang secara kasarnya Pini akan dijadikan keset dalam pertarungan tersebut. Go home, Kev. Relax. You didn't finish his career in Vegas? I mean, this is on you, Kev. Meski sudah mencoba dibatalkan, pertarungan tetap akan digelar. Pini dan Dele pun langsung melakukan jumpa pers yang di situ seperti biasa, Pini yang selalu tampil percaya diri pun sedikit melontarkan kata-kata pancingan untuk menarik perhatian semua orang. Stepping in front of my people. I worked really hard to get here. I'm not going anywhere without that belt. Selesai jumpa pers, Pini kembali berlatih. Di situ, Kevin akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya kurang setuju dalam pertarungan ini. Bukan tidak percaya Pini bisa menang, hanya saja ia tidak mau ambil resiko pertarungan yang mendadak ini. Intinya, Kevin menganggap Pini belum siap secara mental dan itu cukup membuatnya deg-degan. Do you think I'm gonna lose this fight? No. Good. Me neither. Berlokasi di Rhode Island, pertarungan Pini melawan Dele pun akhirnya digelar. Ratusan orang terlihat sudah memenuhi bangku penonton untuk melihat apakah Pini mampu merebut gelar juara dunia kelas menengah ringan dari si Dele. Sesuai yang ditakutkan Kevin sebelumnya, di ronde-ronde awal, Pini benar-benar tidak berkutik seperti samsak hidup bagi Dele yang terus melayangkan pukulan. Pini justru bermain-main dengan hal itu yang membuat Kevin semakin gregetan. Singkat cerita, memasuki ronde 12, Pini akhirnya mulai serius dengan pertarungannya. Ia seperti sengaja menyimpan tenaga di ronde 11 sebelumnya. Sehingga di ronde terakhir ini, Pini akhirnya melepaskan pukulan beruntun serius yang membuat Dele langsung jatuh seketika. Tak lama setelah Pini menang TKO atas Dele sekaligus menjadi pemegang gelar sabuk juara dunia kelas menengah ringan, Angelo sang ayah kembali mendesak Pini untuk naik ke kelas yang lebih tinggi melawan seorang dunia kelas menengah super yaitu Roberto Duran. Yeah, you have to fight him at super middleweight. Yeah, you think I can handle him? I'd rather you fight where you naturally live. I want you to have to starve yourself or bulk up. Tak lama, sahabat Pini pun datang menjemput untuk pergi membeli kopi di warung Cepopon, di mana hal tak terbayangkan terjadi saat Pini mengalami sebuah insiden mengerikan, yaitu akibat tabrakan maut tersebut, Pini harus dirawat di rumah sakit akibat mengalami patah tulang leher yang sangat parah, di mana dokter menyatakan bahwa Pini mungkin tidak bisa berjalan lagi sehingga Moving my toe. Look, I can feel that. I feel all this stuff. I can move. I feel fine. Kevin's tough.
Setelah sempat mengamuk dan ditenangkan oleh obat bius, Pini akhirnya sadar dan diberitahu oleh dokter bahwa mungkin masih ada kesempatan untuk Pini bisa bangkit dan bertinju lagi, yaitu melalui prosedur pemasangan besi penyangga yang diperkirakan butuh waktu 6 bulan untuk benar-benar pulih seperti semula. Setelah operasi pemasangan besi penyangga berhasil, Pini akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah. Tidak sama seperti sebelumnya, kini Pini tidak bisa bergerak leluasa yang membuat aktivitasnya menjadi terbatas. Beberapa waktu berlalu, Pini yang mulai jenuh dengan kondisinya pun mencoba untuk berlatih angkat beban di basement rumahnya, akan tetapi ya, mengangkat setik tanpa beban saja, Pini benar-benar kewalahan. Hal itu sempat membuatnya putus asa. Namun, berkat kehadiran Kevin, Pini menjadi bersemangat lagi sehingga rutin melakukan latihan bersama dengan Kevin di basement rumahnya. Perlahan tapi pasti, kekuatan Pini pun mulai kembali. Hidupnya menjadi ceria lagi dan tetap merahasiakan hal ini dari sang ayah dan keluarganya. Karena jika sampai mereka tahu, maka Kevin lah yang akan disalahkan. You know, I'm actually kind of into it. It's like braces times 1,000. Dan seperti yang ditakutkan, kegiatan mereka pun ditangkap basah oleh sang ayah yang mendatangi basement malam-malam. Sambil marah, ayah pun mengusir Kevin keluar dari rumahnya dan memarahi Pini atas tindakan yang berisiko memperparah kondisi tubuhnya sendiri. Where were you tonight? I'm sorry, Bob. I didn't want you to worry. Beberapa bulan berlalu setelah kondisinya mulai membaik, kini saatnya dokter melepaskan besi penyangga pada kepalanya. Yang mana di sini kita akan melihat sesuatu yang membedakan Pini dengan semua orang ketika ia menolak diberi obat penenang selama proses pelepasan. Tidak langsung bertarung, Pini harus menjalani latihan keras untuk memulihkan kondisinya secara total, di mana Kevin menjadi satu-satunya orang yang selalu setia di sampingnya, membimbingnya, menuntunnya, mengingatkannya, dan menyemangatinya dalam berbagai hal. I don't care who it's with, where it happens, how much money it's for, none of that. I made the calls, man. No one will fight you. No one wants to be the one to send you back to the hospital. 13 bulan berlalu menjelang pertarungannya dengan Roberto Duran, sang juara dunia kelas menengah ringan super, Pini langsung didatangi oleh para wartawan yang ingin meliput tentang kisah hidupnya yang luar biasa. Tekad kuat yang dimiliki mampu membuat bangkit dari keterpurukan pasca kecelakaan. Sehingga hari ini, Pini diminta untuk menunjukkan apakah ia benar-benar sudah pulih secara total. Hey, Vinny, how you feeling? How am I feel? I feel like a two-time world champion, baby. Looking good. When's the next fight? I don't know, but it's gonna be huge. All right, what's your weight class gonna be? Super heavyweight. Selesai berlatih dengan benda mati yang tentu saja tidak bisa memukul balik, kini Pini diminta untuk berlatih dengan partner latihannya yang sebenarnya enggan melakukan ini. Si partner nampak ragu-ragu untuk memukul karena tak ingin menyakiti Pini, sehingga Pini yang tidak ingin dianggap lemah pun memaksa si partner untuk balik memukul. Dan melihat kondisi Pini yang masih dalam tahap penyesuaian, membuat sang ayah menjadi semakin khawatir apakah Pini bisa balik lagi atau tidak. Namun, karena Pini adalah Pini, bukan Asep Strawberry, sang ayah pun tidak bisa berbuat apa-apa dengan keinginan putranya tersebut. Why are you doing this right now? I should have done it a long time ago. Tibalah di hari pertarungan, Pini pun memasuki ring dengan semua orang yang bersorak-sorai. Yang mana seperti sudah disebutkan sebelumnya, lawan Pini adalah Roberto Duran yang punya julukan si tangan batu sekaligus pemilik gelar juara dunia kelas menengah super. Dan ya, di ronde awal, Pini langsung terjatuh setelah mendapatkan pukulan telak dari si tangan batu. Namun tak lama, Pini pun bangkit kembali dan langsung melanjutkan pertarungan.
Memasuki ronde selanjutnya, Pini dibuat babak belur oleh si tangan batu yang semakin lama semakin bermain brutal. Namun, lagi dan lagi, Pini kembali bangkit dan terus melanjutkan pertarungan. Tepat di ronde ke-6, Pini digempur habis-habisan membuat sang ayah langsung bangkit dari tempat duduknya untuk mendesak Kevin agar segera menghentikan permainan ini. Namun, Kevin tahu betul bahwa Pini tidak akan suka dengan hal itu. Hingga tepat saat istirahat, Kevin mengingatkan Pini tentang perjuangannya pasca kecelakaan untuk membakar semangat dan hormon adrenalin yang ada di dalam dirinya. Sulit dipercaya, Pini perlahan mulai menguasai permainan dengan melancarkan pukulan demi pukulan yang tepat mengenai duran si tangan batu. Itu tidak terjadi dalam satu ronde saja, karena di ronde selanjutnya sampai akhir pun Pini bermain dengan cara yang sama yang membuat pertarungan ini semakin menarik. Di ronde terakhir yaitu ronde 12, kedua petarung nampak mulai kelelahan. Pini dan Duran saling jual beli pukulan satu sama lain sampai akhirnya setelah semua ronde selesai, kini saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu penentuan juara dunia baru yang akan ditentukan oleh para juri. Dan tebak siapa pemenangnya. For the winner and the champion of the world, Vinny. Sulit tapi nyata, Pini berhasil menjadi juara setelah kecelakaan parah yang menimpanya. Kisahnya menjadi inspirasi bagi semua orang bahwa tekad yang kuat serta bantuan dari Yang Maha Kuasa akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi hal yang mustahil. Tamat ending yang sangat menginspirasikan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah bangkit dari luka dan keterpurukan bukan hal yang mudah. Namun, sekelam apapun perjalanan, sesedih apapun perasaan, hidup harus tetap dijalani. Ingat, jika hidup tidak ada keinginan berubah, apa bedanya dengan daun pintu yang selamanya ada dalam posisi yang sama? Saya Sahrul mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.